Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ramliati akan mempresentasikan tugas mata kuliah Pembangunan Ekonomi Lokal dengan dosen pengampu yaitu Dr. Laude Amijaya Kamaludin, MADM KP, yaitu relevansi penerapan teori cluster porter di wilayah pedesaan dengan infrastruktur jaringan internet yang belum memadai. Kajian ini berangkat dari pertanyaan, apakah pembangunan ekonomi lokal berbasis klaster masih dapat berjalan secara efektif ketika dukungan teknologi digital belum sepenuhnya tersedia? Kembali ke proximity dalam klaster. Teori cluster Porter pada dasarnya menekankan pentingnya kedekatan geografis atau proximity antar pelaku ekonomi. Konsentrasi perusahaan, pemasok, dan institusi pendukung dalam suatu wilayah dapat menciptakan keunggulan kompetitif melalui terbentuknya modal sosial atau sosial kapital, serta pertukaran pengetahuan yang bersifat implisit atau tacit knowledge. Dalam konteks pedesaan, interaksi tatap muka antar petani, pemasok, dan lembaga pendukung memungkinkan terciptanya kepercayaan, memperkuat kerjasama, serta meningkatkan efisiensi rantai pasok ekonomi. Physical hubs di daerah pedesaan itu terdiri dari beberapa pusat pembangunan di pasar desa, agglomeration ekonomi spasial, klaster berbasis komoditas. Apabila ekonomi digital belum berkembang secara optimal, maka penguatan klaster dapat dilakukan melalui pendekatan physical agglomeration. Dalam hal ini, pasar desa atau pusat pengumpulan hasil pertanian berfungsi sebagai titik konsolidasi informasi dan komunitas. Pusat pengumpulan tersebut tidak hanya memperlancar distribusi hasil produksi, tapi juga menjadi ruang interaksi bagi para pelaku ekonomi dalam melakukan pertukaran informasi dan inovasi secara langsung. Batasan dan mitigasi klaster pedesaan terdiri dari beberapa, yaitu ketergantungan pada middleman, kesenjangan informasi pasar. Meskipun memiliki potensi yang besar, pengembangan klaster pedesaan juga menghadapi beberapa keterbatasan. Salah satunya adalah dominasi tengkulak yang dapat melemahkan posisi tawar petani. Selain itu, keterbatasan akses terhadap informasi menyebabkan petani kesulitan memperoleh informasi mengenai harga dan peluang pemasaran. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, koperasi dan pendamping desa dapat berperan sebagai mediator dalam memperkuat posisi tawar petani dan memperluas akses terhadap informasi pasar. Strategi kualitas produk. Daya saing klaster tidak hanya ditentukan oleh jumlah produksi, tetapi juga kualitas produk yang dihasilkan. Oleh karena itu, diperlukan adanya pusat kendali mutu komoditas yang berfungsi sebagai tempat penyortiran dan pengelompokan hasil panen berdasarkan standar kualitas yang telah disepakati. Selain itu, penggunaan demplot atau lahan percontohan dapat menjadi sarana pembelajaran bagi petani untuk menerapkan praktik budidaya terbaik sehingga mampu menghasilkan produk yang bernilai ekonomi lebih tinggi. Strategi mengatasi kesenjangan sumber daya manusia ada beberapa, yaitu kadar pertanian lokal, pertukaran basic knowledge, dokumentasi visual. Keterbatasan sumber daya manusia merupakan tantangan lain dalam pengembangan klaster pedesaan. Untuk mengatasinya dapat diterapkan model kader pertanian melalui pendekatan train the trainer, yaitu dengan menunjuk beberapa petani inovatif sebagai local champion yang bertugas menyebarkan pengetahuan kepada petani lainnya. Dengan adanya proses pembelajaran secara langsung dan berbasis pengalaman, transfer pengetahuan dapat berlangsung lebih efektif meskipun tanpa dukungan teknologi digital yang memadai. Integrasi spasial dalam klaster itu integrasi spasial merupakan salah satu kunci dalam memperkuat klaster agribisnis pedesaan. Dapat ditempuh dengan beberapa cara, yaitu pusat pengumpulan, kemudian koperasi pengolah,
Pusat pengumpulan berfungsi sebagai tempat konsolidasi hasil panen, sedangkan koperasi pengelola berperan dalam meningkatkan nilai tambah produk serta melakukan pemasaran secara kolektif. Melalui integrasi tersebut, biaya logistik dapat ditekan, kualitas produk menjadi lebih seragam, dan posisi tawar petani terhadap tengkulak dapat meningkat. Saran kebijakan dan tindakan praktis, sebagai upaya penguatan klaster diperlukan beberapa langkah strategis. Pertama, melakukan audit terhadap kapasitas petani produktif sebagai aset utama dalam pengembangan klaster. Kedua, melaksanakan proyek percontohan pada komoditas unggulan tertentu. Ketiga, melakukan standarisasi mutu produk melalui penggunaan indikator visual yang mudah dipahami sehingga kualitas hasil produksi dapat lebih terjaga. Dari digital ke physical agglomeration. Berdasarkan hasil analisis, dapat dipahami bahwa transformasi dari digital agglomeration menuju physical agglomeration merupakan strategi yang relevan bagi pengembangan klaster di pedesaan. Fondasi utama klaster bukanlah internet, melainkan keterkaitan fisik antar pelaku ekonomi, kepercayaan, serta efisiensi operasional yang dibangun melalui interaksi secara langsung. Dengan demikian, internet sebaiknya dipandang sebagai akselerator yang memperkuat klaster, bukan sebagai syarat mutlak terbentuknya klaster itu sendiri. Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa teori klaster Porter masih relevan diterapkan di wilayah pedesaan yang memiliki keterbatasan infrastruktur internet. Keberhasilan penerapannya dapat bergantung pada kemampuan membangun kolaborasi antar pelaku ekonomi, memperkuat modal sosial, serta mengoptimalkan potensi lokal yang dimiliki oleh masyarakat. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan, dan tak lupa saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.